Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan merilis surat edaran yang mengatur pajak hiburan. Dalam arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, surat edaran ini memuat tentang daerah diizinkan mengenakan pajak hiburan di bawah 40%. Kebijakan ini sesuai dalam pasal 6 yang menyebutkan, jenis pajak seperti pajak hiburan dapat tidak dipungut bila potensinya kurang memadai dan atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Dengan demikian, beberapa daerah yang sebelumnya mengenakan 75% bisa diturunkan hingga 5%. Selain itu, Presiden Joko Widodo membuka peluang memberikan insentif PPh badan 10%. Namun kebijakan ini masih digodok dan belum diputuskan karena masih harus dibahas secara teknis. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, Indonesia bisa dibilang menjadi salah satu negara dengan tarif pajak hiburan tertinggi. Sementara beberapa negara justru memangkas tarifnya untuk mendorong industri seni dan hiburan. Badan Geologi Kementerian ESDM telah melakukan eksplorasi di beberapa wilayah untuk mencari potensi mineral litium dan menemukan adanya kadar litium yang cukup menjanjikan. Kementerian ESDM pun mengungkap usai adanya penelitian di Bledukuwu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan mengambil air asin dan garam. Disitulah pihaknya menemukan keberadaan litium. Litium merupakan salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang bisa mendukung ambisi Indonesia menjadi pemasok utama baterai kendaraan listrik dunia. Saat ini negara yang dikenal sebagai produsen litium terbesar di dunia adalah Australia, Chili, China, Argentina, dan Brazil. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 345 Letter of Interest atau LOI alias pernyataan minat investasi dari investor dalam dan luar negeri yang ingin ikut bergabung menggarap IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, dari jumlah ini sebanyak 40% merupakan investor asing, sementara sisa 60%-nya dari investor swasta dalam negeri. Agung mengatakan untuk sumber LOI investor asing terbanyak masih sama seperti sebelumnya, antara lain dari Singapura, Jepang, Malaysia, China, dan Korea Selatan. Ada juga tambahan LOI asal konsorsium bentukan Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Agung mencontohkan dari 9 perusahaan yang ingin membangun kawasan hunian, sebanyak 166 tower dan 159 rumah tapak dengan nilai investasi 55 triliun rupiah di IKN Nusantara. 3 diantaranya merupakan perusahaan asing. Salah satunya China dan 2 sisanya asal Malaysia. Inflasi konsumen Jepang melambat menjadi 2,3% year on year pada Desember setelah tercatat 2,5% pada bulan sebelumnya, sesuai ekspektasi pasar. Menurunnya tagihan listrik dan gas warga menjadi penyebab. Data tersebut muncul menjelang pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Bank of Japan pada 22 dan 23 Januari 2024, di mana Bank Sentral diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter ultra longgarnya. Spekulasi telah beredar selama berminggu-minggu bahwa bank tersebut akan beralih dari suku bunga negatif dan pengetatan imbal hasil obligasi. Harga-harga telah melampaui target inflasi 2%. Namun setelah gempa mematikan tanggal 1 Januari yang menghantam pantai barat Jepang Tengah, ekonom memprediksi Bank of Japan akan terus mempertahankan kebijakan longgar demi menopang ekonomi negeri Sakura. Badai PHK makin kencang menerjang industri teknologi di 2024. Salah satunya Google yang telah memangkas ribuan pekerja sejak 10 Januari 2024. CEO Google, Sundar Pichai bahkan buka-bukaan ke para karyawan bahwa PHK akan terus berlangsung sepanjang 2024. Alasannya, perusahaan sedang fokus pada investasi prioritas terbesar di tahun ini. Sejauh ini keputusan sulit itu termasuk PHK dan reorganisasi di beberapa divisi Google, termasuk unit bisnis hardware, penjualan iklan, search, shopping, maps, kebijakan,
engineering, hingga yang terbaru, tim YouTube. Platform video milik Google YouTube siap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 100 karyawannya. Para pekerja memiliki waktu 60 hari untuk menemukan pekerjaan baru, baik posisi baru lain di Google atau perusahaan lainnya sebelum mereka resmi dipecat.